Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 89, hidupnya sebagai seorang putri telah berakhir sekarang. Bahkan jika kamu merasa seperti itu, Mu Kiki pasti akan marah. Masyarakat juga geram. Mereka meminta Kementerian Pendidikan untuk memberikan hukuman berat kepada Mu Tangsue. Sekarang, kami menunggu kesaksian mamamu. Mu Tangsue muncul dan mengklaim bahwa dia tidak bersalah. Itu artinya dia akan baik-baik saja sekarang. Bagus. Mu Tangsue mengira bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menghadiri konferensi pers. Ia dapat mengklaim bahwa ia tidak bersalah. Namun, ia tidak tahu bahwa tindakannya yang sembrono itu akan membuat polisi dan Kementerian Pendidikan kesal. Ia tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Ia mengira bahwa semua orang lain adalah orang-orang yang naif dan bodoh. Ia mempermainkan hukum dan memperlakukan sistem pendidikan seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kementerian Pendidikan telah memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada Mu Tangsue setelah menerima kesaksian terakhir mamamu. Namun, mereka perlu mempertimbangkannya kembali setelah konferensi pers itu. Konferensi pers dimulai pukul 2 siang dan berlangsung selama 40 menit. Pada pukul 3.40 sore, Kementerian Pendidikan mengeluarkan pengumuman baru. Setelah diselidiki, kandidat Iten dari kelas senior 5, Mu Tangsue dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut. Selama ujian masuk perguruan tinggi, dia bersekongkol dengan ibunya, Nyonya Su. Mereka mengabaikan peraturan ujian, menyuap pengawas, menukar kertas ujian, dan melanggar hukum sekolah dan negara. Hasilnya buruk. Jadi, setelah diskusi serius, Kementerian Pendidikan telah memutuskan untuk menolak hasil ujian Mu Tangsue saat ini. Dia juga dilarang mengikuti ujian yang sama selama 5 tahun berturut-turut. Semua calon peserta ujian lainnya diperingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Anda harus bertanggung jawab atas diri sendiri dan masa depan Anda. Pengumuman itu menyebabkan kegemparan setelah keluar ke publik. Itu karena Mu Tangsue baru saja mengatakan bahwa dia tidak menyontek saat ujian 1 jam yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Namun, pengumuman itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dicekal mengikuti ujian selama 3 tahun berturut-turut merupakan hukuman yang berat. Sekarang, hukuman itu diperpanjang menjadi 5 tahun. Hal itu pada dasarnya membuat Mu Tangsue tidak mungkin mengikuti ujian lagi. Itu berarti dia harus menunggu 5 tahun lagi jika dia ingin mendapatkan sertifikat untuk kuliah. Seluruh bangsa sekarang mengetahuinya. Mu Tangsue duduk di lantai saat menerima berita itu. Ini. Bagaimana itu mungkin? Lebih buruknya lagi, konferensi pers sebelumnya hanya seperti lelucon. Grupmu menjadi bahan tertawaan. Mereka hanya mengklaim bahwa Mu Tangsue tidak bersalah, bukan? Grupmu sangat terpukul saat pengumuman itu keluar. Wajah papamu menjadi gelap. Ia segera pergi ke kantor polisi. Ia ingin bertemu mamamu tetapi dihentikan oleh polisi. Tuanmu, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Nyonya Su menolak untuk bertemu dengan Anda. Itu tidak mungkin. Pada saat itu, pengacara baru mamamu keluar dari kantor polisi. Ia melihat papamu dan menghampirinya. Tuanmu, senang bertemu dengan Anda. Saya pengacara baru Madam Su. Nama keluarga saya Liu. Siapa kamu? Pengacara itu tertawa. Kemudian, dia berkata pada papamu, klien saya akan mengajukan gugatan cerai terhadap Anda. Harap bersiap. Kemudian, pengacara Liu meninggalkan kantor polisi. Papamu sangat marah. Jelas bahwa mamamu telah mengingkari janjinya kali ini. Dia akan memihak Mu Kiki. Papamu sangat marah. Hal pertama yang dilakukannya saat pulang ke rumah adalah menamparkan Mu Tangsue. Dasar pecundang. Dasar bajingan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi putriku? Dasar bodoh. Mu Tangsue mengalami hari terburuk yang pernah ada. Dia tidak punya masa depan sekarang. Bahkan ayahnya menyiksanya secara fisik. Ayah, aku masih berguna bagimu. Ayah tidak boleh menamparku seperti ini. Bukankah kamu senang ketika aku menamparkan Mu Kiki seperti itu? Sekarang, giliranmu. Kenapa? Tidak bisakah kamu menerimanya? Ayah, percayalah padaku. Aku masih berguna bagimu. Jangan menamparku. Papamu menarik napas dalam-dalam. Dia menahan diri. Pergilah. Pergi ke kamarmu sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu. Mu Tangsue berlari kembali ke kamarnya. Hidupnya sebagai seorang putri memang telah berakhir sekarang. Sementara itu, Kementerian Pendidikan belum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Mu Kiki. Mereka banyak berdiskusi tentangnya. Mereka juga menyelidiki hasil penelitian Mu Kiki. Akan tetapi, hasil asli Mu Kiki tidak dapat diterima lagi karena tidak seorang pun dapat memastikan keaslian hasil tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan telah mengadakan beberapa pertemuan mengenai hal itu. Akhirnya, mereka membuat keputusan.
Setelah diselidiki, kandidat Iten dari kelas senior 3, Mukiki dianggap sebagai korban dalam kasus penyuapan. Hasilnya dipertukarkan. Kementerian Pendidikan telah memutuskan untuk mengizinkannya mengikuti ujian lagi sendirian untuk membuktikan keabsahan hasilnya. Kami berharap Mukiki dapat mempersiapkan diri dan mengikuti ujian lagi untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Su Zipei hampir menangis bahagia saat menerima berita itu. Itu karena tidak ada yang menduganya. Mukiki akhirnya bisa mendapatkan kembali hasil aslinya, 724 nilai. Namun, mengikuti ujian saja tidak ada artinya bagi Mukiki. Berbeda dengan mengikuti ujian nasional. Tidak ada yang akan menyetujui ujian semacam itu. Baginya, itu hanya seperti hadiah hiburan. Tidak adil bagi kandidat lainnya juga. Kiki, kamu sekarang bisa belajar di fakultas terbaik di Universitas Sengting. Su Zipei agak senang. Mukiki memikirkannya sepanjang malam. Universitas Sengting bahkan mengizinkannya memilih bidang apapun yang diinginkannya saat mendengar berita terbaru asalkan hasilnya melebihi nilai minimum penerimaan. Namun, Mukiki menghubungi Lu Wenhua secara pribadi. Kepala sekolah Lu, sebelumnya saya sangat menentang kedokteran forensik. Namun, sekarang saya memiliki keraguan lain karena saya diizinkan untuk memilih lagi. Jadi, apa pendapatmu? Tidak apa-apa, aku akan istirahat lebih awal malam ini. Mukiki tidak mengatakan apa-apa lagi saat mengakhiri panggilan teleponnya. Setelah beberapa hari, dia mengikuti ujian lagi. Namun, tidak ada gunanya duduk sendirian di ruang ujian. Seng Xiao telah menjemput Mukiki sepulang kerja beberapa hari terakhir ini. Xiao, apa yang akan kamu pikirkan jika kali ini aku tidak berhasil menjadi juniormu? Apa lagi yang akan kupikirkan? Kau adalah wanitaku, apapun yang terjadi, jawab Seng Xiao dengan agak linglung. Sebelumnya, ia menetapkan target untuk Mukiki agar ia merasa senang dan memberinya target untuk dicapai. Kini, target tersebut justru membuatnya tidak senang. Ia tidak perlu lagi berpegang teguh pada target itu. Apakah menurutmu ada jarak yang lebar di antara kita? Apakah menurutmu aku butuh seorang wanita untuk membuatku tampak lebih kuat dan lebih berkuasa? Mukiki, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu seorang pengemis, aku akan membersihkanmu dan membaringkanmu di tempat tidurku. Tidak ada hal lain yang penting bagiku selama kamu menjadi dirimu sendiri.